Shalom saudara-saudara dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berjumpa meskipun hanya secara virtual. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbicara tentang kemerdekaan orang percaya sebagai karya Allah Tritunggal. Kita akan baca dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi, Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4. Mari kita buka Alkitab dan kita akan membaca firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan dari sini. Demikian mulai dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan itu kemerdekaan dalam apapun. Kemerdekaan dambaan siapapun. Kemerdekaan datang kapanpun. Kemerdekaan dalam apapun, dalam bidang sosial, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang hukum, atau dalam bidang apa saja. Orang yang mengalami kesulitan, tekanan dalam sosial, politik, ekonomi, dan hukum merindukan kemerdekaan. Itu sebabnya kemerdekaan itu juga adalah dambaan siapapun. Orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan atau tidak, atau orang ningrat atau jelata. Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan itu juga datang kapanpun. Bisa sekarang, bisa nanti, bisa masa kini, bisa juga masa depan. Kemerdekaan artinya, Bapak Ibu Saudara, bebas dari penjajahan, bebas dari perbudakan, bebas dari belenggu, bebas dari ikatan. Kemerdekaan. Nah, Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4 berbicara tentang kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut sebagai karya Allah Tritunggal. Nah, kalau kita lihat teks Alkitab Roma 8 ayat 1 sampai 4 ini, dalam konteks sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya atau di pasal sebelumnya, berbicara tentang orang yang tidak dimerdekakan. Yang kita baca tadi ayat 8. Bisa dilihat di pasal 6 ayat 21. Bagaimana orang yang tidak dimerdekakan. Disebut di situ di Roma 6 ayat 21. Orang yang tidak dimerdekakan, kesudahannya kemana? Kesudahannya adalah kematian. Orang yang tidak dimerdekakan itu mereka akan sampai kepada maut. Karena apa? Upah dosa ialah maut. Apa artinya maut, Bapak Ibu Saudara? Maut adalah kematian yang kedua. Yang kalau disebut di Wahyu 21 ayat 8, maut adalah lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Yang disebut inilah kematian yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara, bersyukur karena kita diberi kemerdekaan. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah
Anak, Allah Roh Kudus memberi kemerdekaan kepada orang berdosa, seperti kepada Bapak Ibu Saudara, sehingga saudara sudah dimerdekakan. Jadi betapa pentingnya Allah Tritunggal memerdekakan orang berdosa. Kalau kita lihat bagaimana disebut di pasal 6 tentang orang yang tidak dimerdekakan, kesudahannya adalah kematian. Upah dosa ialah maut. Dan upah maut itu berarti upah masuk ke lautan api yang bernyala-nyala dengan belerang. Nah, Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya kemerdekaan orang berdosa dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Bagaimana luar biasanya sampai Allah Tritunggal melakukan kemerdekaan itu buat orang berdosa. Kalau kita baca di ayat 2, saudara, di pasal 8 ayat 2, kita akan mengerti bahwa kemerdekaan adalah pekerjaan Roh Kudus. Mari kita baca di ayat 2, Bapak Ibu Saudara. Dilihat di ayat 2, disebut begini: Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Perhatikan di situ disebut Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Artinya roh yang memiliki hidup, roh yang sumber hidup, roh yang punya kompetensi hidup itu telah memerdekakan kamu, telah memerdekakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kemerdekaan itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakannya, karena disebut telah memerdekakan kamu, roh yang memberi hidup ini. Jadi tidak diragukan bagaimana hasil kemerdekaan yang diberikan oleh Allah Tritunggal. Karena roh yang memberi hidup itu, roh yang sumber hidup itu, roh itulah yang telah memerdekakan. Berarti kalau kita dimerdekakan, dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, itu berarti kita dapat hidup. Karena yang memberi kemerdekaan adalah yang disebut roh yang memberi hidup, atau roh yang sumber hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saya lihat dari bahasa aslinya di ayat 2, mungkin lebih tepat lihat diterjemahkan ayat 2 ini berbunyi begini: hukum dari Roh Kudus, sumber hidup itu telah memerdekakan kamu. Ya. Karena bicara tentang yang tidak dimerdekakan, mereka akan dituntut hukum dosa dan hukum maut. Nah, kamu telah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena itu hukum dari Roh Kudus, yang Roh Kudus sumber hidup itu telah memerdekakan kamu. Hukum yang dari Roh Kudus menyebabkan kamu bebas dari yang namanya hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang sudah di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara dan saya sudah di dalam Kristus. Amin, saudara? Amin. Meskipun saya tidak lihat mimik muka saudara, gerak saudara, tapi pasti saudara katakan amin. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang yang sudah di dalam Kristus. Sudah bebas dari hukuman maut, sudah bebas dari hukuman neraka yang disebut laut api bernyala-nyala, sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Karena disebutkan di ayat 1, Bapak Ibu Saudara, demikianlah sekarang, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Karena kemerdekaan telah dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam kemerdekaan suatu bangsa, seperti kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan Malaysia, itu kemerdekaan itu dikerjakan oleh yang disebut Founding Fathers. Mereka siap bergumul dalam politik, ekonomi, hukum supaya dapat berhasil. Mereka kerjakan itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur kalau Roh
Kudus telah mengerjakan kemerdekaan itu, sehingga kita tinggal menerima kemerdekaan itu. Seperti yang saya yang lahir sesudah tahun kemerdekaan, saya tinggal menerima kemerdekaan itu. Jadi saudara tinggal menerima kemerdekaan, dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut, sehingga seperti disebut ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang ada di dalam Kristus. Amin saudara? Amin. Jadi sekali lagi kemerdekaan itu dikerjakan oleh Allah Tritunggal. Yang pertama kita sudah lihat tadi bagian ayat 2a di Roma 8 ini. Yang kedua kita lihat masih di ayat 2 tapi yang bagian B, bahwa kemerdekaan itu kemerdekaan itu merupakan pengorbanan anak. Kalau tadi kemerdekaan itu merupakan pekerjaan Roh Kudus. Kalau yang ayat 2b, kemerdekaan merupakan pengorbanan oleh Allah anak Yesus Kristus. Ya, Allah anak atau Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di ayat 2 disebut begini. Yang telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Disebut ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Tapi disebut memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya pekerjaan kemerdekaan itu adalah pekerjaan melewati Kristus. Pekerjaan di dalam Kristus. Yang dimaksud adalah kemerdekaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus terjadi karena pengorbanan Allah anak. Karena disebut di dalam Kristus. Maksudnya adalah ketika Kristus disalib. Pengorbanan Allah anak karena disebut dalam Kristus Yesus. Ya. Kalau kita lihat di Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 disebut begini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Perhatikan di Roma 3 ayat 24 disebut diberikan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus. Ya, kemerdekaan itu diberikan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi penebusan oleh Yesus disalib menanggung dosa kita. Melalui itulah kemerdekaan dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus, Allah Anak yang sekarang ini berbicara, yang dibicarakan tentang pengorbanannya di kayu salib. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, penebusan dalam Kristus Yesus adalah penebusan yang membuat Bapak Ibu Saudara bebas dari hukum dosa, bebas dari hukum maut. Artinya kita beroleh hidup. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, masa kehidupan Rasul Paulus, ya, yang merupakan penulis kitab Roma ini adalah masa atau zaman perbudakan. Sehingga ketika dia berbicara kepada orang Roma tentang kemerdekaan, mereka sangat mengerti. Ya. Dihubungkan dengan bagaimana seorang budak yang dimerdekakan. Nah, seorang budak yang dimerdekakan, dia harus ditebus. Pada zaman itu biasanya tebusan untuk seorang budak adalah 30 keping perak, Bapak Ibu Saudara. 30. Seperti Tuhan Yesus dijual oleh Yudas 30 keping perak. Nah, jadi kalau seorang budak yang diikat oleh tuannya, yang dalam belenggu tuannya, yang dalam kekuasaan tuannya, dia tidak berdaya untuk keluar secara bebas sendiri, harus ada orang yang menebus dia dengan 30 keping perak. Nah, itu sebabnya dalam Roma 3:24 disebut
penebusan di dalam Kristus yang diberikan kepada kita cuma-cuma. Kita nggak bayar, kita tinggal terima. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan dikerjakan oleh Yesus Kristus, ya, yang bukan dengan kemerdekaan adalah pengorbanan Yesus Kristus, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah Yesus, darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di Roma 5 ayat 9 disebut kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. Dibenarkan oleh darahnya. Darahnya yang tercurah di Bukit Golgota telah menebus dosa kita. Sehingga kita yang dituntut hukum bersalah, kita dibenarkan. Lalu kemudian disebut di Roma 5 ayat 9, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti akan diselamatkan, artinya kita tidak akan masuk ke kematian kedua yang disebut maut, laut api yang bernyala-nyala dengan belerang. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti kemerdekaan bangsa-bangsa, seperti kemerdekaan Indonesia atau kemerdekaan Malaysia, kemerdekaan itu dikerjakan oleh para founding father. Tetapi kemerdekaan itu juga melalui pengorbanan oleh para pahlawan bangsa. Mereka siap berperang, siap bergulat, siap bergumul dalam politik, siap bergumul dalam ekonomi, siap bergumul dalam hukum. Maksudnya apa? Supaya berhasil merdeka, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita yang hidup dalam usia-usia seperti begini tinggal menerima kemerdekaan melalui pengorbanan para pahlawan. Bapak Ibu Saudara, Kristus Yesus adalah pahlawan, telah berkorban, mati, ya, mati untuk saudara dan saya, sehingga saudara dan saya tidak mati kedua di laut api yang bernyala-nyala dengan belerang. Kita akan beroleh hidup kekal karena dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Luar biasa nilainya, luar biasa harganya. Pada saat itu ketika kita bilang emas dan perak mahal sekali, tapi disebut bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya yang tak ternilai harganya, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan dikerjakan oleh Allah Tritunggal, di pekerjaan Roh Kudus, pengorbanan, pekerjaan Allah Roh Kudus, pengorbanan Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, kalau kita baca di ayat 3, itu berbicara tentang kemerdekaan yang dilakukan oleh Allah Tritunggal. Yang ketiga ini, kemerdekaan itu terjadi karena apa? Pemberian oleh Allah Bapa. Jadi perhatikan saudara, pekerjaan Roh Kudus, pengorbanan Allah Anak, pemberian Allah Bapa dikerjakan oleh Allah Tritunggal ini. Kita lihat di ayat 3 dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya. Perhatikan di sini disebut Bapak Ibu Saudara bahwa tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, telah dilakukan oleh Allah. Artinya diberikan oleh Allah. Ya. Karena disebut di sini dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, ya. Memberikan anaknya, mengutus anaknya, mengirim anaknya dalam daging yang serupa dengan daging seperti kita, dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging.
ini menyebut atau berbicara tentang Yesus yang turun ke dunia jadi manusia berdaging seperti kita. Sehingga ketika dia disalib, itu yang disebut menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana perhatian yang luar biasa dari Allah Tritunggal. Roh Kudus mengerjakannya. Kemerdekaan itu pekerjaan Roh Kudus. Kemudian Allah Anak Yesus Kristus berkorban supaya kita dimerdekakan dari hukum dosa dan maut. Kita bebas dari hukum dosa dan maut. Jadi Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa perhatian Allah Tritunggal. Lalu Allah Bapa disebut mengutus anaknya karena hukum Taurat tak berdaya untuk memerdekakan. Karena itu Allah Bapa mengutus anaknya, memberikan anaknya. Itu sebabnya saya katakan bahwa kemerdekaan itu pemberian Allah Bapa. Jadi kemerdekaan itu pekerjaan Roh Kudus, kemerdekaan itu pengorbanan Allah Anak, Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan itu pemberian Allah Bapa karena mengutus anaknya. Nah, pemberian Allah Bapa karena dia telah lakukan ya, lewat pengutusan anaknya Yesus Kristus di ayat 3. Ya. Lalu disebut kalau kita baca di ayat 31 dan 32 disebut begini. Di Roma, masih Roma 8 nih. Kalau lihat ayat 31 dan 2 disebut, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita. Ya. Kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Ya. Disebut, ia sampai tidak menyayangkan anaknya, diberikan kepada kita semua. Bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan kepada kita segala sesuatu? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sudah dinyatakan dengan benar bahwa Allah Bapa mengutus anaknya berkorban untuk kita dimerdekakan, dia tidak berhenti di memerdekakan, membuat kita terlepas dari hukum dosa dan maut. Tapi disebut ia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Mengaruniakan segala sesuatu. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan hari-hari Bapak Ibu Saudara dan saya itu dalam karunia Tuhan, dalam belas kasihan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam perhatian Tuhan. Jadi kemerdekaan itu pemberian Allah, saudara-saudara. Karena kalau kita lihat di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, ya, sehingga ia mengaruniakan atau mengutus anaknya yang tunggal, ya, sebagai pemberian cuma-cuma. Dan anaknya yang tunggal telah datang ke dunia, disalibkan dan mati untuk menebus dosa kita, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat lagi kemerdekaan bangsa-bangsa seperti Indonesia atau Malaysia, ya, kemerdekaan itu kalau tadi dikerjakan oleh founding father, ya, kemudian kalau kemerdekaan itu dikerjakan oleh founding father, tapi oleh para pahlawan berkorban, jadi oleh pengorbanan para pahlawan. Nah, tapi kemerdekaan Indonesia atau Malaysia atau negara lain pun itu pemberian bangsa-bangsa, karena bangsa-bangsa secara bersatu mengakui kemerdekaan, sehingga kemudian bangsa Indonesia atau Malaysia atau bangsa lain yang merdeka, mereka bisa bebas merdeka dalam bidang politik, dalam ekonomi, dalam hukum.
dan dalam apapun. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan orang percaya sebagai karya Allah Tritunggal, ya, itu terwujud karena pertama, ingat saudara, yang kita sudah lihat dari ayat 1 sampai 4 ini. Pertama, karena pekerjaan Allah Roh Kudus yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Yang kedua, pekerjaan Allah Anak Yesus Kristus yang disalibkan menebus dosa kita. Ketiga, pemberian Allah Bapa yang mengutus anaknya yang tunggal dari sorga ke dunia, diberikan sebagai jalan keselamatan manusia. Ya. Jadi Allah Roh Kudus memerdekakan, Allah Roh Kudus yang memerdekakan itu tinggal di dalam kita, di dalam Bapak Ibu Saudara, menyertai Bapak Ibu Saudara, menolong Bapak Ibu Saudara dalam hidup hari-hari saudara, karena Roh Kudus tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Kemerdekaan diwujudkan melalui pengorbanan Allah Anak Yesus Kristus yang menebus dan menjadi perantara kita kepada Bapa untuk semua doa dan permohonan kita. Kita berdoa, kita memohon, dan Kristus sebagai perantara kepada Bapa. Tuhan Yesus bilang, berdoalah dalam namaku, sehingga kita sering berdoa dalam nama Yesus. Kemudian kemerdekaan itu terwujud karena pemberian Allah Bapa. Itu sebabnya Allah Bapa memberkati dan memelihara kita sebagai anak-anaknya. Dia mengetahui segala sesuatu yang kita butuhkan, dan karena itu dia sanggup memberikan segala sesuatu. Karena Allah Roh Kudus, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Bapa sangat memperhatikan kita, membebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Berarti Allah Tritunggal akan terus memperhatikan kita dan memelihara kita, karena Allah tidak berubah. Tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi kita kuat Bapak Ibu Saudara, dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara, meski di tengah-tengah kesulitan yang besar. Seperti sekarang dalam kesulitan pandemi COVID, saudara. Allah menyertai Bapak Ibu Saudara. Allah menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin saudara. Amin. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup dan